Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sebelum masuk pada pembahasan pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen serta share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Pada isu terkait saat ini, saya akan membawakan topik mengenai jenderal kita, jenderal kepolisian, yaitu Jenderal Listio Sigit, yang konon katanya menolak untuk dilakukannya audit kendaraan, pajak kendaraan yang ditaksir nilainya triliunan. Nah, pada isu-isu terkini telah terjadi gencar-gencarnya Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa untuk melakukan audit terhadap para petinggi penjabat di Indonesia. Salah satunya adalah Jenderal Listio Sigit ini yang dikabarkan menolak untuk dilakukan audit dari pajak kendaraan yang nilainya ditaksir triliunan. Beliau berstatement bahwasanya mengaudit pajak kendaraan sama saja dengan membuka aib negara. Jenderal kita ini dikabarkan telah melakukan pembangkangan juga karena menolak institusi Polri dialihkan di bawah kementerian langsung, bukan di bawah presiden. Jenderal kita ini juga menolak putusan MK. Putusan apa yang ditolaknya? Nanti kita saksikan video berikut ini, cuplikan video berikut ini, jangan di skip agar tidak terjadinya miskomunikasi. Baik, silahkan tonton video berikut ini, pemirsa. Uang SIM triliunan, DPR meminta Prabowo untuk audit polisi secara terbuka. Ini sih kalau betulan bisa dilaksanakan dan bisa dieksekusi, keren banget. Audit dan transparansi, kemana uangnya, untuk apa uangnya, dan ya kalaupun nanti ketemu hasilnya misalkan dikorupsi oleh oknum tertentu, ya tindaklah secara tegas. Ayo, biar masyarakat tambah percaya terhadap pemerintahan Prabowo. Silakan kalian baca sendiri ya. Kapolri Listio Sigit menegaskan bahwa mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Padahal kita hanya ingin mempertanyakan penggunaan uang pajak kendaraan itu selama ini untuk apa? Kok bisa uang triliunan tidak bisa ditransparansikan? Ya, ini uang dari rakyat. Katanya sih untuk rakyat juga katanya. Tapi kok seperti ini pernyataan Pak Kapolri? Ya, izin bertanya ya Pak Kapolri. Menurut kalian seperti apa? Atau jangan-jangan kalimat ini memang mengindikasikan adanya penggunaan uang pajak kendaraan yang tidak tepat sasaran? Menurut kalian seperti apa? Silahkan komentar. Uang SIM triliunan, DPR tolak audit transparan ke Polri. Wow, kenapa tolak diaudit itu Kapolri? Dan ini beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, uang SIM triliunan tapi anggaran masih minta ditambahlah, buat apa tuh uang SIM triliunan? Nah, komentar yang kedua, semoga Menteri Keuangan mengaudit uang SIM biar jelas. Benar. Komentar yang ketiga, Pak Purbaya tolong audit Samsat seluruh Indonesia. Nah, komentar yang keempat, ayo DPR rakyat Indonesia buat aturan SIM berlaku seumur hidup seperti KTP. Setuju. Komentar yang kelima, pantas usulan SIM berlaku seumur hidup, nggak pernah di ACC. Ya, kalau di ACC seumur hidup, gimana Kapolri dong? Ngambil uang korupsinya mungkin. Gimana nih tanggapan kalian tentang uang SIM ini ya? Setuju nggak kalau SIM dibuat untuk seumur hidup? Kapolri Listio Sigit menegaskan bahwa mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Loh. Bukannya mengaudit itu bagian dari transparansi kebijakan publik ya? Kok malah dibilang membuka aib negara? Jangan-jangan pajak kendaraan ini gak dipergunakan buat
keperluan negara, nggak dipergunakan buat keperluan masyarakat, tapi dinikmati oleh oknum-oknum mereka sendiri. Wah, bahaya betul ini kalau begini caranya. Sudah rusak kan negara ini. Mengaudit pajak kendaraan yang nilainya triliunan sama saja membuka aib negara. Triliunan lo nilainya lo, masa disikat semua? Itu pajak kami lo Pak. Ya, tiap tahun kami bayar pajak tuh kendaraan. Masa gak mau diaudit? Kan buat transparansi publik. Selama ini dicek mana bayar pajak itu? Gak jelas. Ketika urusan SIM ini, urusan lalu lintas ini diserahkan ke polisi, dan ada problem di situ. Problemnya itu adalah kepolisian dibebani tanggung jawab untuk mencari uang di sini. Yang tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan PNBP tadi. Coba bayangkan PNBP oke lah mendapatkan surat izin mengemudi, pendapatan surat izin mengemudi. Padahal ya mestinya itu gratis dong, surat izin mengemudi. Pelayanan publik mestinya. Nah, yang lebih celaka lagi perpanjangan SIM. Nah, itu yang pernah tadi tahun lalu kami pernah mengusulkan ini. Tadi disinggung oleh Pak Suding mengenai perpanjangan SIM ini. Mengapa perpanjangan SIM harus dibebani lagi? Yang punya SIM harus membayar lagi untuk perpanjangan. Mungkin tes lagi. Nah, yang ada di lembaga lain juga ada, tenaga dokter, perawat juga memperpanjang surat izin ini. Tapi sekali aja, waktu kita bahas undang-undang kesehatan, kita minta sekali aja itu. Jangan setiap tahun diperpanjang. Kutip lagi. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta share-nya untuk mendukung dari keberlanjutan channel kami. Aduh, kacau di Indonesia ini. Aduh. Putusan MK nomor 114/PUU/Hubung 23/2025, anggota Polri aktif hanya boleh menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ini menurut MK ini, katanya keputusan MK final and binding. Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto, kok bisa Kapolri melawan keputusan MK? Yang kedua, tidak lagi ada mekanisme bagi polisi aktif untuk menjabat di lembaga sipil hanya dengan izin atau penugasan Kapolri. Gak ada sebulan sudah dilawan oleh Kapolri, sudah dikangkangi putusan itu. Makanya Pak Prabowo Subianto segera ganti Listio Sigit Prabowo ini. Berani dia melawan putusan MK, padahal dia penegak hukum, harusnya menghargai hukum, bukan melanggar, melawan justru ini. Waduh, kacau di Indonesia ini. Aduh. Ya, jadi banyak sekali anggota kepolisian menempati jabatan-jabatan sipil hanya karena menggunakan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 atau Undang-Undang Polri. Nah, inilah yang dipatahkan oleh putusan MK tersebut pada tanggal 13 November 2025. Hari ini, 12 Desember 2025, kurang dari 1 bulan, langsung dilanggar oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. DPR-nya juga kelongak-kelongok. Mana ini DPR? Komisi 3. Terus apa gunanya katanya keputusan MK itu sudah final and binding, akhir dan mengikat. Begitu berkaitan dengan polisi tidak berlaku, saudara, dan dilanggar secara nyata dilanggar, dilawan oleh Kapolri yang mengizinkan polisi aktif bisa menduduki di 17 kementerian dan lembaga per 12 Desember 2025 ini. Dan Prabowo Subianto sebagai presiden masih diam. Kita tunggu besok. Kalau diam-diam saja Prabowo Subianto tidak bersikap tegas, maka bisa kita simpulkan bahwa Prabowo Subianto pun setuju Kapolri menerbitkan peraturan Polri tersebut yang mengizinkan polisi aktif bisa ditempatkan ke jabatan-jabatan di 17 kementerian dan lembaga.
Mana mahasiswa sekarang? Mana anggota DPR? Kemana? Bubarkan saja Mahkamah Konstitusi kalau keputusannya tidak dilaksanakan. Sementara keputusannya dari Paman Usman, Ketua MK dulu juga dilakukan. Dan argumentasi mereka, para terbul adalah itu final dan binding. Sehingga Gibran bisa lolos usianya, bukan lagi 40. Jadi pilih-pilih. Ya, kita serahkan sekarang kepada rakyat, apa maunya rakyat, setuju atau tidak. Kalau rakyat diam saja berarti setuju. Kalau rakyat ada gejolak berarti bisa kita demo. Ya, kalau saya sih siapa yang ngajak saya ikut untuk demo, mumpung saya di Jakarta, kan begitu. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa pergerakan rakyat, ya sudah, ya kita terima aja sama-sama. Presiden Prabowo setuju untuk audit. Kapolri Listio Sigit panik ketika ditantang untuk audit transparansi pendapatan SIM dan keuntungan dari plat nomor kendaraan yang selama ini menjadi rahasia kepolisian. Banyak warganet yang setuju untuk audit transparansi uang SIM triliunan. Kalau memang bersih nggak usah takut, Pak. Ini udah keras banget sih. Mahfud MD sampai sebut Kapolri itu pembangkang konstitusi. Saya sudah bicara itu ketika di Medan. Dan saya orang yang pertama bicara, saudara cek di semua media. Saya yang bicara bahwa Perpol nomor 10 tahun 2005 itu bertentangan dengan konstitusi, bahkan istilah yang lebih tegas itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, pembangkangan terhadap hukum. Saya yang bicara pertama tuh. Ketika orang lain belum bicara, baru besoknya di Kompas baru ribut, sampai sekarang baru Kapolri menjelaskan. Sembelih Kapolri saja yang dicopot. Saya menolak polisi di bawah kementerian. Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Kapolri Listio Sigit marah ke Menku Purbaya. Pak Menku Purbaya akan mengaudit uang dari pendapatan SIM dengan jumlah triliunan secara terbuka. Seketika itu Pak Jenderal Listio Sigit marah. Anda itu pejabat baru mau sok-sokan audit-audit segala. Kalau Anda ingin audit uang pendapatan dari SIM, sama saja membuka aib negara, ujar Kapolri Listio Sigit. Baik, itu dia isu terpanas pada kali ini terkait Jenderal kita Listio Sigit. Dimohonkan beberapa saudara-saudara sekalian untuk jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa untuk share untuk mendukung keberlanjutan channel kami, dan nantikan berita berikutnya atau berita belakang seterusnya. Terima kasih.